Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo budaya, dan salam kebajikan kepada kita semua. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita teman-teman perlu kita Prof. Daniel Sihaan ya, yang akan memberikan materi mengenai sosialisasi khususnya untuk divisi pengembangan perangkat lunak. Beliau adalah Prof. Daniel Sihaan, Eskom MSc PDing ya, yang merupakan tokoh akademis juga dan eh, perwakilan dari Dewan Juri, ya, Prof. Perwakilan dari Dewan Juri untuk divisi pengembangan perangkat lunak. Mari kita sambut bersama-sama untuk Prof. Daniel Sihaan untuk bisa memberikan materi terkait tentang pengembangan perangkat lunak. Monggo, Prof. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bolehkah saya mohon izin share screen? Silakan. Baik, terima kasih. Terlihat, Prof. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Eh, Mungkin karena waktu yang singkat, mungkin saya akan coba memberikan penjelasan terkait eh, kegiatan lomba gemastik terkhusus untuk divisi 8, yaitu, sorry, kok bahannya salah. Bentar ya. Divisi 8 itu divisi pengembangan perangkat lunak. Baik, ya. eh, jadi langsung saja, divisi pengembangan perangkat lunak ini salah satu divisi lomba yang sudah dimulai dari pertama kali eh, gemastik. Nah, secara prinsip tentu ada banyak perkembangan perubahan yang sudah terjadi dari waktu ke waktu, tapi ada hal-hal yang secara prinsip tetap berlaku di eh, lomba di divisi 8 ini. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita ketahui, hal penting yang menjadi fokus pada divisi 8. Yang pertama, bahwa yang menjadi aspek penting dalam sebuah proposal untuk divisi 8 adalah yang kita propose, yang kita ajukan adalah sebuah produk perangkat lunak. Jadi bukan sekedar software, bukan sekedar aplikasi. Mohon Jadi izin, Prof. Daniel. Untuk okay. slide-nya saat ini masih di data mining, Prof. Oh, enggak, dia salah. Salah slide. Ya, Oh, sebentar. Ya, jadi fokus fokus dari divisi 8 adalah produk perangkat lunak, produk software produk. Jadi bukan sekedar software, bukan sekedar aplikasi, tapi kita bicara tentang sebuah produk software yang hal ini merujuk pada sebuah apa lingkungan lingkungan pendukung regulasi, market, dan uh, juga aspek keuangan. Jadi uh, ketika kita mengajukan sebuah judul lomba untuk divisi 8, kita juga sudah harus memikirkan yang kita ajukan ini nanti uh, siapa yang akan menggunakan, uh, bagaimana aspek hukumnya, aspek sosialnya, aspek lingkungannya, segala macam aspek non software yang kita harus juga pertimbangkan. Kemudian aspek penting berikutnya adalah ide kreatif yang memberi solusi dari masalah di Indonesia. Nah, kita juga harus mengenali apa saja masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang mungkin berlaku secara lokal tapi bisa berdampak secara global. Uh, itu yang penting. Kita sebagai mahasiswa diminta juga untuk mengenali
permasalahan-permasalahan di sekitar kita dan mencoba mencoba uh, memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Yang ketiga adalah inovasi kreatif dan pemanfaatan TK untuk kemandirian dan kemajuan kesejahteraan bangsa. Jadi secara prinsip kita juga harus mengarahkan apa yang kita kembangkan tersebut punya manfaat dan berkontribusi bagi bangsa dan negara kita secara sempit dalam hal ini masyarakat maupun secara luas. Nah, terkait dengan tahapan lomba sendiri seperti divisi 3 sampai 11 yang lain, kita dimulai dengan tahap penyisihan, seperti tadi disampaikan, mulai tanggal 1 April sampai tanggal 13 Juni, mulai dari registrasi oleh lembaga, kemudian dari masing-masing peserta tim. Di situ setiap tim nanti diminta untuk mengunggah proposal produk perangkat lunak yang akan dilombakan, kemudian juga video rancangan perangkat lunak yang dapat mendemonstrasikan tentang ide proposal tersebut dan bagaimana kira-kira produk tersebut bisa digunakan di dalam di lingkungan operasionalnya. Kemudian juga ada beberapa dokumen pendukung. Selain itu ada surat pernyataan seperti yang tadi sudah disampaikan terkait dengan originalitas dari pekerjaan atau proposal ide yang dicantumkan dalam proposal yang diajukan dalam lomba. Nah, waktunya cukup singkat, teman-teman, dari bulan April, Mei, Juni, jadi kira-kira 2,5 minggu. Nah, jadi ini sebagai sebuah sebuah siklus dalam pengembangan perangkat lunak, tentu ini sangat singkat untuk menghasilkan sebuah produk. Untuk itu kita butuh sebuah strategi ketika kita mengajukan ide-ide yang mau kita sertakan dalam lomba ini. Nanti seperti di petunjuk tersebut, nanti ada tata cara untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diminta ke sistem. Nah, struktur dari proposal kita dapat lihat secara detail di panduan. Secara umum tidak berubah dari beberapa tahun terakhir. Di situ ada judul atau nama perangkat lunak, latar belakang, tujuan, batasan perangkat, metodologi, analisis, kebutuhan, desain solusi perangkat lunak, implementasi, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ingat bahwa setiap struktur yang diajukan ini punya tujuan dan maksud agar tim juri dapat menilai sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi sangat diharapkan kita sebagai tim bisa mengikuti struktur proposal yang diminta. Dan ini juga menjadi alat bantu bagi setiap tim untuk mengetahui apa saja yang perlu disampaikan dalam sebuah proposal. Nah, kemudian yang perlu juga diingat adalah ada batasan jumlah halaman yang kita harus ikuti. Tujuannya sebenarnya supaya kita bisa belajar mengikuti mengikuti panduan aturan dan juga bisa secara efektif menyampaikan ide dan pemikiran kita dalam sebuah proposal. Kemudian ini ketentuan proposal yang ada juga di panduan, idenya harus orisinil, tidak menciplak perangkat lunak yang sudah ada. Tapi diingat tadi ada ketentuan soal kalau ini merupakan sebuah ide pengembangan dari sebelumnya, ide yang sifatnya perbaikan, improvement,
maka kita harus menyatakan hal tersebut secara terbuka dalam proposal dan juga harus bisa menunjukkan signifikansi improvement yang sudah kita lakukan terhadap produk sebelumnya. Nah, itu juga kita harus sampaikan. Tadi kalau di panduan disebutkan 50%. Kemudian ide, karena ini masih sebuah proposal, juri juga perlu menilai apakah ide ini dapat diimplementasikan, benar-benar dapat diimplementasikan atau tidak. Jadi penting mengingat waktu yang terbatas itu dari tahapan kita mengajukan proposal sampai nanti di tahap final. Sekali lagi waktunya sempit, Juni, Juli, dan Agustus. September cuma beberapa hari. Jadi juri juga akan melihat apakah produk yang ide terhadap produk yang diajukan itu memang dapat direalisasikan dalam waktu yang uh, tersedia. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut dengan baik, cari strategi terbaik untuk bisa merealisasikan ide kita dalam waktu yang terbatas. Kemudian dia harus memiliki unsur inovatif, kreatif, dan imajinatif. Tidak mengandung sara. Kemudian tadi menjelaskan kelebihan perangkat lunak ini penting supaya kita bisa menunjukkan apa tadi inovasi apa yang saya beri usulkan di sini, kemudian apa kebermanfaatan dari aplikasi ini, apakah benar dia uh, lebih baik dari existing solution yang ada di luar, dan seberapa efisien dan efektif dia menyelesaikan masalah yang disebutkan di dalam proposal. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada batasan maksimal dari dokumen. Berikutnya adalah ketentuan khusus di lomba divisi 8. Setiap tim hanya boleh mengajukan satu buah karya perangkat lunak. Jadi dipastikan tim dengan anggota yang dengan 3 anggota atau boleh 2 anggota, tapi tidak boleh ada anggota tim yang beranggotakan yang sama dengan tim lain. Jadi satu orang jangan menjadi anggota di 2 tim yang berbeda. Itu dihindari. Jadi pastikan satu orang jadi anggota di satu tim saja. Kemudian karya belum pernah dinyatakan sebagai pemenang dalam lomba TK, sudah tadi ada surat tadi saya sampaikan di awal. Kemudian karya belum terpublikasi baik secara komersial maupun secara non komersial kepada halayak umum. Terkait dengan B dan C tadi saya sudah sampaikan tadi, kalau ini incremental product, kita pertama harus menyatakannya secara terbuka dan bisa menunjukkan signifikan perbaikan, seberapa signifikan perbaikan yang paling mentok-mentoknya ke segmentasi ajukan dalam produk yang diusulkan tersebut. Tadi sekali lagi minimumnya 50%. Kemudian karya harus runnable. Jadi ini bukan berhenti pada tataran ide saja. Apa yang kita hasilkan, kita ajukan haruslah terimplementasi, dan nanti pada waktu final kita harus bisa menunjukkan bahwa ini sebagai sebuah produk sudah digunakan di lingkungan operasional. Kemudian yang berikutnya adalah keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, kemudian selain dokumen proposal itu juga ada dokumen teknis yang menyertai. Dokumen teknis ini sifatnya lebih ke rancangan secara detail. Di situ ada latar belakang, ada tujuan, nilai inovasi, dan pemanfaatan perangkat lunak tersebut. Kita bisa sampaikan bagaimana aplikasi atau produk tersebut digunakan,
terus deskripsi fungsional perangkat lunak, penjelasan detail fitur, dan screenshot. Jadi kita bisa menunjukkan eh, apa bagaimana aplikasi itu digunakan dengan menunjukkan eh, tampilan aplikasi itu ketika digunakan, gitu ya. Beberapa tim karena mungkin aplikasinya belum selesai secara penuh, mungkin menampilkan beberapa bagian mockup aplikasinya. It's okay, tapi tadi perlu diyakinkan bahwa dalam waktu yang singkat itu nanti produk tersebut berhasil kita implementasikan di lingkungan operasional. Kemudian terkait dengan video rancangan perangkat lunak, video mewakili gambaran proses perancangan perangkat lunak dan hasil pengembangan pada kemajuan minimal 50%. Ya, kalau ditanya, Pak, 50% itu berarti sampai mana? Ya, dalam setiap proyek pengembangan perangkat lunak, kita membagi-bagi pekerjaan atau task pengembangan itu, dan kita bisa mengukur bobotnya berdasarkan secara sederhana dari waktu yang kita perlukan untuk pengembangan itu. Kita bisa lihat dari bobot tersebut kira-kira 50% itu di mana, atau melihatnya dari fungsionalitas yang diharapkan dikembangkan, berapa banyak yang sudah diselesaikan. Jadi ada banyak mekanisme yang bisa kita tunjukkan melalui proposal kita dan dokumen teknis kita, seberapa progres yang kita sudah capai dari produk yang kita ajukan untuk dikembangkan. Ya, kemudian ini ada B, harus menggambarkan mengapa perangkat lunak tersebut berguna. Di video juga harus menunjukkan hal tersebut, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Harus menggambarkan bagaimana penggunaan perangkat lunak oleh penggunanya. Jadi demo, ada yang membuat dalam bentuk skenario, silakan saja. Yang perlu diyakinkan lewat komponen ini dan adalah juri ingin melihat bagaimana produk yang kita buat itu nantinya dapat digunakan oleh pengguna kita. Kira-kira realisasinya itu seperti apa, ya. Kemudian durasi video maksimal 3 menit. Nah, mohon waktunya digunakan dengan seksama. Bagian-bagian yang tidak terlalu relevan dengan komponen-komponen ini sebaiknya dihindari. Fokus kita pada komponen-komponen yang ada di sini. Itu. Kemudian video diunggah di situs YouTube dengan tautan disertakan saat mengunggah proposal, kemudian diberi judul sesuai dengan periodisasi yang ada. Kemudian setelah itu tanggal 18 sampai tanggal 22 kalau nggak salah tadi, kita akan melakukan penjurian. Ada 6 aspek kriteria penilaian yang digunakan untuk menilai proposal yang diajukan. Bobot totalnya 100%, jadi yang pertama sampai keempat itu 20%, kemudian yang kelima dan keenam itu 10% masing-masing. Jadi ada aspek inovasi, dampak yang diharapkan, desain antarmuka, proses pengembangan perangkat lunak, kesesuaian ide dengan produk yang dibuat, terus urgensi masalah. Nah, pesan saya sangat penting untuk memperhatikan kriteria ini dan membuat supaya juri dapat melihat setiap kriteria penilaian ini secara eksplisit dalam proposal kita, proposal dan video tentunya dengan dokumen teknis yang kita berikan. Jadi ya salah satu
teknik yang dapat kita gunakan kalau menjelaskan sesuatu, ya kita jelaskan secara eksplisit. Gunakan istilah-istilah yang memang secara eksplisit disampaikan di kriteria ini. Misalnya ada aspek inovasi. Ya, pastikanlah di proposal itu kita punya statement yang bisa menunjukkan secara eksplisit inovasi produk ini, misalnya begitu. Baru kita detailkan. Itu hal-hal yang dapat membantu kita, para juri, untuk menemukan komponen-komponen kriteria ini dengan lebih mudah. Ya. Kemudian selagi penjurian itu, karena ada jeda masa antara kita submit proposal kita sampai dengan pengumuman penjurian, sebenarnya setiap tim diharapkan terus mengembangkan produknya, ya, menyiapkan action plan apa yang harus dilakukan untuk dapat memastikan bahwa produk yang tadi masih dalam bentuk ide atau masih dalam progres bisa diselesaikan pada waktunya. Jadi silakan tidak perlu menunggu pengumuman hasil penyisian. Kami sangat rekomendasikan setiap tim untuk terus mengembangkan produk yang diusulkan tersebut. Nah, pengumuman kemudian nanti disampaikan secara terbuka di website Gemastik pada tanggal 26 Juli 2024, itu jadwalnya. Nanti di situ kita akan melihat ada 20 tim yang akan terpilih untuk melanjutkan pada final Gemastik, ya, pada bulan September. Nah, dalam proses itu nanti 20 tim yang terpilih diminta untuk melakukan registrasi ulang ke website Gemastik dengan mengunggah beberapa dokumen. Yang pertama, sebenarnya bukan, kalau dibilang proposal bukan, tapi lengkap dokumen pengembangan perangkat lunak. Nah, kira-kira begitu ya. Setelah selesai, kira-kira apa saja yang harus sudah dilakukan sesuai rencana, produknya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian juga ada file presentasi yang juga diminta untuk diunggah. Kemudian ada dokumen pendukung seperti tadi, plus video presentasi dan demo. Video yang berisi presentasi dan demo. Nah, di tahapan final nanti, tadi juga disampaikan, setiap tim juga diminta untuk menyiapkan artikel ilmiah sesuai template yang diminta, dan juga ada pendaftaran HKI, kemudian menyiapkan poster, ya, untuk mempromosikan produk yang kita sudah hasilkan. Kita bagi 20 tim tersebut, kita akan bertemu kembali secara tatap muka, luring, di kampus UNES pada tanggal 9 sampai 13 September 2024. Nah, untuk tahap final, ada dua kriteria penilaiannya. Jadi, kami akan fokus ke dua komponen penilaian ini, yaitu penilaian kemampuan presentasi dan kemampuan penilaian terkait respon tim dalam menjawab tantangan juri yang akan disampaikan pada saat penjurian. Masing-masingnya bobotnya 50%, di totalnya 100%. Dalam proses nanti tahap final, setiap tim akan diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil akhir dari produknya. Kemudian ada waktu 15 menit untuk proses tanya jawab dengan ketiga juri, di mana nanti kita akan
memberikan beberapa tantangan, pertanyaan terkait dengan setiap komponen penilaian yang dua ini. Kemudian terkait dengan tema tadi perlu diperhatikan bahwa di tema ini yang menjadi salah satu fokusnya adalah peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Nah, kita perlu juga me- me- memastikan supaya proposal yang kita ajukan itu relate, ya, berhubungan dengan, relevan dengan topik yang diajukan pada Gemastik kali ini. Nah, dengan tetap memperhatikan soal originalitas, eh, juga memperhatikan eh, permasalahan yang ada di sekitar kita, serta juga memastikan bahwa solusi yang kita berikan itu benar-benar menyelesaikan masalah lebih baik dari existing solution, ya, existing produk yang ada. Itu yang menjadi penekanan. Uh, ya, ini bisa dilihat beberapa hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam sebuah proposal penelitian, proposal yang kita ajukan tadi. Pertama, soal kelengkapan tadi sudah saya sampaikan, pastikan setiap struktur yang sudah diajukan di proposal memang sudah diikuti, ada tersedia di situ, disampaikan. Kemudian jelas apa permasalahannya, apa solusi yang kita ajukan, apa tujuan dan manfaat, serta batasan dari produk yang kita ajukan, bagaimana metodologinya. Nah, ini yang seringkali beberapa kali kami lihat dari sebuah proposal, ini di skip, ditampilkan metodologinya, tapi tidak dijelaskan mengapa metodologi itu yang dipakai digunakan dalam proses pengembangan. Nah, tentu ini perlu kita juga jelaskan supaya kita bisa menunjukkan apa bedanya para pengembang yang sudah mempunyai latar belakang akademik di bidang software engineering dengan mereka pengembang yang belajar otodidak misalnya, begitu ya. Nah, kita harus bisa menunjukkan hal tersebut, mendemonstrasikan bahwa apa yang sudah kita pelajari di kelas-kelas kita gunakan secara tepat dalam menyelesaikan permasalahan, dalam hal ini pengembangan perangkat lunak. Juga yang perlu diperhatikan adalah rancangan antarmuka dari sistem, berbagai aspek terkait dengan antarmuka yang baik juga perlu kita perhatikan. Misalnya sesuatu yang perlu kita perhatikan, misalnya mengapa saya harus lupakan ini dalam bentuk mobile phone, mengapa harus dengan mobile phone dengan ukuran tertentu, misalnya mengapa ini harus bentuknya web, misalnya gitu ya. Pengguna saya apakah memang bakal sering menggunakan perangkat seperti itu kah? Sudah terbiasakah? Mudahkah buat dia untuk menggunakannya dan seterusnya. Nah, adalah juga baik ketika kita bisa menunjukkan bahwa sekali lagi ini sebuah produk di mana kita bisa menunjukkan produk saya ini sudah siap. Ada user manualnya, ada help-nya, kadang-kadang ada yang menunjukkan kami sudah punya call center-nya. Kalau dia berupa apps, sudah kami berhasil daftarkan ke Play Store, misalnya begitu, sudah banyak penggunanya, dan seterusnya. Kemudian ini tadi sudah kejelasan permasalahan, kemudian kita juga perlu secara eksplisit menunjukkan kebermanfaatannya tadi, siapa persisnya end user kita, siapa saja yang punya kepentingan dengan produk yang kita berikan ini, dan terkait juga dengan existing solution, ya, apa bedanya aplikasi saya dengan solusi yang
ada sekarang. Mengapa perlu aplikasi baru seperti yang saya ajukan? Kenapa yang ada itu tidak cukup? Misalnya begitu. Kemudian juga di situ perlu kita bisa menunjukkan bagaimana kita nanti memastikan keberlanjutan dari produk ini. Karena sebagai sebuah produk, ini bukan sekedar eh, produk untuk lomba. Kita harus menunjukkan ini produk yang punya apa keberlangsungan jangka panjang. Nah, itu yang perlu kita juga bisa tunjukkan di sini. Uh, nah, di video masukkan beberapa masukan dari kami supaya kita dapat meningkatkan peluang untuk lolos dari penyisihan. Nah, bisa ketika demo itu kita bisa menunjukkan success story dari sebuah produk yang diajukan. Bagaimana produk tersebut bisa membantu end user saya menyelesaikan permasalahan. Nah, itu bisa kita juga tampilkan dalam sebuah video. Jangan hindari secara eksplisit menyampaikan permasalahannya 1, 2, 3. Tapi kalau bisa implisit problem itu, tapi eksplisit solusinya. Jadi orang bisa melihat dari penjelasan video solusi bagaimana dia dipakai, melihat permasalahan yang sebenarnya coba diselesaikan oleh solusi tersebut. Dan beberapa yang lain. Dan perlu diingat waktunya sangat terbatas. Jadi kita harus sangat selektif. Ya, kira-kira itu. Nah, beberapa kelemahan dalam sebuah proposal tidak lengkap, didominasi dengan teori, jadi hindari bagian-bagian teori itu tidak diminta, kita bisa rujuk teorinya ya. Jadi misalnya ada yang menyampaikan misalnya dia pakai Laravel misalnya, terus ada penjelasan Laravel adalah ini pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan apa tahun berapa, nah itu nggak perlu ya. Teori deskripsi yang tidak relevan dengan cara menyelesaikan masalah kita tidak perlu kita sampaikan di proposal. Sekali lagi ingat ruang untuk kita menjelaskan ide kita itu sangat terbatas, jadi kita perlu sangat selektif. Nah, kemudian ada juga solusi yang tidak menyelesaikan masalah. Kita beri sebuah solusi tapi tidak tepat untuk masalah itu. Nah, misalnya kalau kemarin itu kita mau meningkatkan kegemaran anak untuk membaca, misalnya gitu ya. Tapi ternyata solusinya itu tidak menyelesaikan masalah utama dari si target user. Kenapa dia tidak gemar membaca, misalnya ya. Dia tidak gemar membaca. Ini misal, dia tidak gemar membaca karena materi bacaannya kurang menarik, misalnya kurang menarik. Solusi saya malah bertukar buku, misalnya gitu. Nah, apakah ini menyelesaikan masalah atau tidak? Misalnya begitu. Kita harus bisa mengidentifikasi secara benar sebenarnya root cause-nya itu apa dan solusi kita itu benar-benar menyelesaikan permasalahannya. Jangan malah menghasilkan masalah yang baru. Kemudian tadi sudah saya sampaikan soal metodologi yang seringkali tidak jelas. Apa metodologi yang saya pakai untuk pengembangan? Ada yang menyebutkan tapi tidak dijelaskan mengapa harus metodologi ini yang saya pakai untuk permasalahan saya, pengembangan solusi saya. Dan misalnya kalau dia ada tahapan, mana tahapannya? Gitu ya, jadi itu perlu ditunjukkan. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau waktu, saya lanjutkan. Di presentasi, ini beberapa hal yang perlu jadi tekanan. Ya, skalabilitas, keberlangsungan sistem, kejelasan pemaparan,
tanya jawab yang efektif dan akurat itu juga penting. Saya sering mengingatkan peserta untuk memperhatikan dengan baik pertanyaan dari juri. Jawablah sesuai dengan pertanyaan. Kadang-kadang ada yang jawabnya muter-muter gitu. Yang ditanya ke timur, yang dijawab ke selatan dulu, ke barat, ke utara, berhenti di utara. Nah itu eh, dihindari yang begitu. Dengarkan baik-baik, pertanyaan apa, jawab dengan sesuai dengan pertanyaannya. Dan juga nanti ada soal tantangan. Kemudian juga perlu kita seringkali menunjukkan nilai tambah saya dibanding dengan tim yang lain itu kira-kira apa, atau dibanding dengan apa existing solution. Contohnya misalnya saya bisa menunjukkan bahwa oh oke, aplikasi saya sudah berjalan di lapangan dan digunakan, sudah operasional, sudah menunjukkan manfaat, ada yang menunjukkan dengan testimoni, silakan saja. Kalau menyampaikan misalnya di proposal tentang pentingnya aplikasi ini, saya bisa sertakan dalam bentuk data-data. Ada angka-angkanya misalnya. Saya bilang ini potensial, marketnya besar. Saya bisa tunjukkan, dukung pernyataan saya itu dengan data-data statistik, mungkin survei-survei, dan rujukan-rujukan yang lain. Misalnya begitu. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Saya pikir demikian. Terima kasih, saya kembalikan ke... Baik, terima kasih banyak Prof. Danip atas materi yang telah disampaikan. Di sini hadir 107 teman-teman mahasiswa ya, dari berbagai macam penjuru, dari UII, UGM, Unhas, Unair, dari Umrah, dan lain sebagainya. Eh, Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Prof. Daniel, silahkan bisa disampaikan. Dari Mas Risalah Kalbu, ya. Silakan Mas, bisa open mic lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Terdengar, Mas. Oke, waktu itu dan tadi mungkin saya baca tentang karya incremental ya, yang dimana kalau lomba ini harus di-upgrade minimal 50%. Nah, mungkin bisa lebih detail karya incremental itu apakah kayak karya yang buat lomba ini adalah lanjutan dari tugas akhir kuliah, terus dilombakan atau gimana? Ya, kalau mengacu pada penjelasan sebelumnya yang umum tadi, jadi karya yang sifatnya incremental berarti ada produk sebelumnya. Produk sebelumnya itu bisa saja dari tugas akhir, bisa saja dari ada produk komersial yang sudah ada, bisa saja. Cuma kita perlu nanti menunjukkan signifikan perubahan yang kita lakukan tadi. Dan kita harus secara terbuka menyampaikan bahwa ini increment dari produk yang mana, siapa kemarin autornya, perubahannya di mana, mengapa ini seberapa signifikan dia berubah. Gitu nggak? Oke, siap. Terima kasih, Prof. Daniel. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas Risalah ya, Mas. Terima kasih. Berikutnya ada yang resen lagi, ada Maulana dari Binus. Maulana, Terima silakan. kasih. Ini pembimbing nih. Assalamualaikum, Prof. Daniel dan Pak Khorik. Ini saya mau konfirmasi saja, Prof. Jadi kan dikatakan kalau teori-teori yang tentang stack, Laravel, JavaScript itu tidak perlu dimasukkan di proposal. Nah, berarti yang wajib ada itu adalah misalkan kalau mungkin mahasiswa saya itu membuat software untuk kebutuhan khusus, maka teori tentang kebutuhan khususnya itu yang wajib ada, yang perlu ada. Sisanya tentang kalau web tech stack atau Laravel tidak perlu ada karena tidak terlalu penting ya Prof ya. G, iya Pak.
Ya, terima kasih Prof. Oke, baik. Sudah terjawab ya Pak Maulana ya. Berikutnya dari Adi Dwi Putra dari Unpam. Ini mahasiswa berikutnya. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin memastikan aja dari pertanyaan yang Baik. pertama dari Mas Risala tadi. Berarti termasuk produk yang sudah pernah kita lombakan gitu, kita upgrade 50% ataupun lebih, itu tetap kita bisa lombakan lagi di sini, gitu ya, Prof? Ya, karena secara prinsip banyak produk yang kita kembangkan itu sebenarnya produk yang existing solution tapi kita improve ya. Secara prinsip pasti begitu. Mungkin bukan produk teman kita, mungkin bukan produk dari yang kita kenal orang, tapi kenyataannya dari sekian yang mengajukan seringkali adalah eh, apa new solution for old problem misalnya gitu ya. Eh, tapi ya secara prinsip itu ada solusi sebelumnya yang kemudian saya kembangkan. Sebagian fitur-fiturnya yang sudah ada seperti contoh sebelumnya terus saya tambahkan. Entah bisnis prosesnya yang saya improve gitu. Jadi kenyataannya memang banyak yang kita kembangkan itu sebenarnya dari existing solution juga ya. Yang penting adalah tadi kita bisa menunjukkan apa bedanya, signifikan perbedaannya, mengapa tadi saya sempat sampaikan, kenapa ini perlu saya buat lagi gitu. Kenapa yang sudah ada itu tidak cukup untuk eh, masalah yang saya propose di sini. Misalnya kayak ada yang membuat LMS, LMS itu kan existing solution sudah ada ya. Nah, kemudian saya mungkin menambahkan fitur-fitur yang lain, pengembangan fitur-fitur yang lain karena ada masalah dari yang ada dari proses belajar secara elektronik, proses belajar yang untuk existing solution itu belum terselesaikan. Jadi uh, core function yang terkait dengan LMS sudah ada dan kita tetap buat persis sama seperti itu. Misalnya dia si pengampu mata kuliah bisa uh, membuat materi, kemudian membuat kuis, itu kan semua core function yang kita akan pasti buat dalam sebuah LMS. Terus kita perlu, ya, kita perlu menunjukkan mengapa yang existing tadi ini belum selesai, terus improvement saya ada di mana. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih, Prof. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi, Prof, di kolom komentar ya. Untuk ketentuan video sendiri dari Mas Potter ya, dari Amikom. Untuk ketentuan video sendiri, apakah perlu dibuat animasi atau boleh hanya melalui record layar, Prof? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk video, secara prinsip itu kan kreativitasnya, tidak ada ketentuan terkait dengan bagaimana video itu harus desain pakai pakai apa, eh, tidak ada. Jadi itu sangat kita serahkan pada keputusan tim, bagaimana dia memilih cara untuk membuat video tadi agar tujuannya tercapai secara efisien, secara efektif. Jadi kalau mau animasi ya boleh, mau record langsung itu juga boleh. Mana yang lebih efektif untuk disampaikan? Kita kan juga harus pertimbangkan. Kalau saya record seringkali kelamaan, misalnya saya klik itu muter dulu sehingga habis waktunya Pak. Misalnya gitu. Oh, berarti saya harus cari cara yang berbeda supaya waktu yang
tersedia itu bisa saya gunakan secara efektif. Misalnya begitu, contoh saja ya. Jadi silakan, tidak ada batasan. Kita sebagai tim mencoba mencari cara yang paling efisien, yang paling efektif untuk mencapai tujuan kita tadi. Oke, sudah dijawab nih, Mas Potem. Ada pertanyaan lagi dari Mas Risala. Apakah app yang dilombakan boleh ketika app kita sudah publish di Google Play? Tadi sudah dijawab oleh Prof. Daniel, boleh ya? Oh, Boleh. begini. Misalnya tadi kan sudah sampaikan. Misalnya nih, app-nya itu sekarang sudah publish. Terus itu yang saya pakai untuk diajukan. Dia belum pernah dilombakan, dia belum pernah saya tulis dalam artikel, misalnya gitu ya. Tapi dia sudah dipublish app itu, dan app itu yang akan diajukan dalam proposal itu nggak boleh. Artinya kan tadi ada syaratnya, tidak boleh, belum pernah dipublikasikan ya. Kalau mau app itu tadi harus dikembangkan lagi. Tentu kita harus melihat dulu apa permasalahan yang belum terselesaikan dari app ini. MC. Oke, baik. Ada distorsi. Baik. Kira-kira begitu jawabannya saya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Sangat jelas. Baik, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen pembimbing, ada yang mau ditanyakan kembali atau tidak ini? Oke, kalau tidak itu mungkin saya bisa bertanya sih, Prof. Monggo, Tadi silakan. ditanyakan, tadi disampaikan oleh Prof. Daniel bahwa software yang dituliskan di dalam laporan itu tidak hanya softwarenya saja, tetapi juga lingkungan atau mungkin teknologi berkelanjutan. Apakah ini artinya peserta harus bisa mengidentifikasi atau menghitung break-even point ataupun dampak dari aplikasi itu ya, Prof? Ya, jadi tidak selalu itu, berarti itu bukan sebuah keharusan. Tidak semua produk harus mempertimbangkan itu. Yang pokok pentingnya adalah tadi kita harus tahu bahwa sebuah produk itu punya lingkungannya dan kita sudah mempertimbangkan segala macam aspek yang terkait dengan lingkungan dari produk itu. Termasuk misalnya tadi soal, wah ini produk kami ini harus bentuknya komersial misalnya. Ini ada sebuah perusahaan yang punya nanti mengoperasikan. Nah, kalau begitu bagaimana supaya dia tetap berlanjut? Nah, itu berarti saya harus memikirkan soal misalnya bagaimana memonetizing dia, bagaimana proses operasionalnya nanti sebelum dia jadi menghasilkan sesuatu, misalnya begitu. Kan kalau kita bisa mendemonstrasikan itu juri akan melihat bahwa oke, sebagai sebuah produk ini sudah dipikirkan dengan baik, sudah dirancang, sudah dieksekusi, lebih baik lagi kalau sudah dieksekusi ya, sudah ada tahapan ini sudah dilakukan, ini misalnya begitu. Misalnya beberapa hal, misalnya kami itu ini produknya untuk layanan disabilitas di kota, itu kaitannya dengan dinas apa? Sudahkah kami memulai komunikasi itu dengan dinas tersebut? Gimana kira-kira nanti kalau mau di productionnya nanti, kira-kira ini ada di mana? Bagaimana mempopulasi alatnya atau sistemnya dan seterusnya. Oh, datanya nanti supaya terintegrasi, jangan sampai ada data yang salah, itu terhubung dengan sistem datanya di dinas X misalnya begitu. Kami sudah buat komunikasi, ada API-nya untuk mengakses datanya dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Tidak selalu harus berarti bicara ROI misalnya, nggak selalu.
Baik, baik. Terima kasih, Prof. Ada satu lagi yang bertanya nih, Prof. Mungkin satu lagi aja, Prof, ya terakhir. Tadi sudah disampaikan oleh dari Mas Naufal. Apakah produk yang sudah pernah dipublish harus memasukkan feedback dari user? Tadi untuk pertanyaan terakhir, produknya tidak boleh yang sudah terpublish ya, Prof. Ya. Oke. Nah, ini kalau yang seperti ini, apakah harus memasukkan feedback dari user, Prof? Ya, yang jelas tadi ya, kalau sebelum diajukan, dia sudah terpublish, itu tidak eh, termasuk dalam kriteria yang dapat diajukan. Oke, Mungkin kalau maksudnya itu nanti setelah saya ada ajukan penambahan proposal itu. itu, saya kembangkan, sampailah pada tahapan di mana saya sudah bisa publish itu di misalnya di Google Hmm. Store misalnya ya, Hmm. dan misalnya bulan-bulan Juli, bulan Agustus kami udah berhasil nih. Kan itu selalu ada trace record ininya ya. Iya. Eh, Nah, kemudian ada feedback dari user misalnya. Kalau ada silahkan, itu bukan harus ya. Kan tadi saya bilang, saya sampaikan, kita juga perlu menunjukkan, meyakinkan juri bahwa yang saya sudah hasilkan ini memang sebuah produk yang berkualitas gitu. Punya keberlanjutan yang jelas, uh, milestone-nya nanti apa, terus saya mungkin punya perencanaan jangka panjang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan bagaimana. Salah satunya dengan menunjukkan misalnya ini, contohnya aja ya, kalau misalnya saya di Google Apps, banyak kok penggunanya, saya snapshot ini loh, pengguna kami sudah begini, ini responnya dia, gini-gini. Oh, positif, positif respon dari pengguna kami. Misalnya begitu. Itu cara saya juga untuk meyakinkan juri. Tapi biasanya ini kan pada tahapan itu ya, pada tahap finalisasi final biasa. Kalau di proposal begini mestinya ini kan belum sampai. Oke, oke. Demikian. Baik, siap, Prof. Siap. Terima kasih, Prof. Daniel atas jawabannya. Oke, sama. Baik, saya kira sudah cukup untuk pertanyaan ya. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Daniel. Kami ingatkan sekali lagi untuk rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu pembimbing, bahwa untuk jadwal pelaksanaan Gemastik itu tahapannya yaitu Bapak Ibu dan rekan-rekan harus mengunggah karyanya di tanggal 1 April, ya harusnya udah kemarin, sampai tanggal 14 Juni. Kemudian nanti akan mengikuti seleksi di tanggal 18 Juni sampai 22 Juli secara eh, babak penyisihan ya, seleksi babak penyisihan. Kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Daniel bahwa untuk tema pengembangan perangkat lunak ini adalah peningkatan pelayanan publik. Nah, jadi mungkin rekan-rekan dan juga Bapak Ibu pembimbing jangan jauh-jauh dari tema yang sudah ditentukan oleh Dewan Juri dan Bapak Ibu panitia dari BPTI. Begitu sih, Prof. Oke. Alhamdulillah kita sudah mencapai di penghujung kegiatan, penghujung acara. Mari kita bisa foto bersama terlebih dahulu nih. Oh, boleh foto. Ya, silakan rekan-rekan bisa open cam supaya bisa di screenshot oleh Bapak Ibu operator. Oke, terima kasih banyak Bu Devina. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih atas keikutsertaannya dalam sosialisasi Gemastik 2024. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Daniel yang senantiasa memberikan materi kepada kita semua. Kita akhiri ya, Bu Devina ya. Kita akhiri untuk event sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon izin undur diri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.